Amin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menyelesaikan salah satu doa kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita berikan peluang waktu sehingga kita bisa melanjutkan rangkaian yang menghadiri acara kajian subuh Ahad pagi pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah setelah kita guru kita sudah berada. Oleh karena itu atas nama pengurus dan juga jemaah mengucapkan terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan yang barokah, sehingga senantiasa bisa membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salam, mari sama-sama kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, suri teladan kita, junjungan alam ya Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga besarnya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Dan seperti biasa, kajian subuh pada pagi hari ini kita materi akan sampai pada pukul 5:24 ya. Pas ketika suruh masuk nanti kita selesai dan berikan dengan tanya jawab. Oleh karena itu kepada bapak sekalian yang mungkin nanti sekiranya ada materi yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Insya Allah kita akan nanti bertiga pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita mulai kajian pada subuh pagi hari ini dengan membacakan Ummul Surat Al-Fatihah. Ada hari ini yang mulia sholihah Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan kajian pada pagi ini penuh dengan keberkahan, kita berjalan yang mudah, yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat. Pada Ustaz Sulah dulu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketua DKM beserta pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan, para pengurus RT, pengurus lingkungan yang saya muliakan, hadirin hadirat, semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia, selamat akhirat insyaallah. Pertama tentu mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah,
Kali ini kita akan membahas terkait dengan surat-surat yang membahas tentang detik-detik terjadinya kiamat dalam juz Ammah. Jadi surat-surat yang membahas terkait dengan detik-detik terjadinya kiamat dalam juz Ammah, Dan tentu di situ setelah Allah menjelaskan terkait dengan detik-detik terjadinya, proses terjadinya kiamat, Allah berpesan setiap kali begitu di ujung ayat pembahasan terkait dengan kiamat itu, Allah memberi pesan kepada kita sebagai hambanya. Bahasan ini penting agar kita kemudian selalu mengingat bahwa terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah akhirat, bukan di dunia. Terminal akhir kita adalah hari akhirat itu sendiri atau hari kiamat. Perlu dipahami bahwa kita ini seperti yang sering kita dengar, mengalami atau melalui 5 alam. Alam pertama adalah alam ruh, kita sudah lewati. Yang kedua adalah alam rahim, selama 9 bulan 10 hari kita telah lewati. Dan sekarang kita berada di alam dunia. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup, tetapi yang pasti kita ini akan meninggal dunia. Yang berikutnya alam keempat adalah alam barzakh atau alam kubur. Kita akan berada di sana berapa lama kita juga tidak tahu. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Disebut dengan akhirat karena memang tidak ada lagi alam setelah itu. Disitulah tempat abadi kekal dan disitulah tempat pembalasan. Adapun tempat mempersiapkan bekal hanya di dunia. Tidak ada lagi tempat mempersiapkan bekal setelah kita meninggal dunia. Di kuburan kita tinggal mendapatkan, sekiranya ada yang mendoakan kita, ada tambahan pahala. Tapi untuk kita tidak bisa lagi berbuat kecuali ada orang yang berdoa, bersedekah atas nama kita, ada yang berhaji atas nama kita, masih bisa menambah pahala. Di akhirat tutup, gak ada tambahan pahala lagi, dan disitulah kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dan buruknya ditentukan oleh amal kita di atas permukaan bumi ini. Untuk itu mari kita membahas surat-surat yang membahas detik-detik terjadinya kiamat. Dalam juz Ammah ini secara garis umum bahasannya cuma 2. Jadi nanti kalau ini teman-teman, juz Ammah itu bahasannya cuma 2, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Itu aja. Fokus bahasanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Ada sedikit berkaitan dengan Nabi, tapi tidak terlalu banyak. Disebutkan dalam surat At-Takwir, disebutkan dalam surat Al-Alaq. Selebihnya fokusnya adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Qul a'udzu birabbin nas, iman kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, iman kepada Allah. Qul huwallahu ahad, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, iman kepada hari akhirat. Ada kata-kata sayasla naran dzata lahab idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa kemenangan itu datang dari Allah. Iman kepada Allah. Al-qari'atu mal qariyah, iman kepada hari akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzal, iman kepada hari akhirat. Supaya kita ini betul-betul tahu tujuan dari kehidupan kita atau akhir dari perjalanan hidup kita. Dan iman kepada Allah adalah supaya kita tahu kepada siapa kita menyembah. Dan itu juga disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Fokusnya iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, iman kepada Allah. Maliki yaumiddin, iman kepada hari pembalasan. Jadi tujuan Allah menyebutkan ini karena sering dibaca dalam salat biasanya, kan disebut dengan surat-surat pendek. Ketika kita membaca surat-surat dalam juz Ammah, ingat pesan Allah
agar iman kita kepada Allah semakin baik dan iman kita terhadap hari akhirat juga semakin meningkat. Mari kita lihat dalam juz amma ini ada 5 surat yang secara khusus menjelaskan detik-detik terjadinya kiamat dan proses terjadinya hari kiamat itu. Surat itu yang pertama, surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua adalah surat Al-Infitar. Surat apa? Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Yang ketiga adalah surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Yang keempat surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yang terakhir adalah surat Al-Qari'ah. Surat apa? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Putus. Masya Allah. Ini besok jamaah ada khusus beli ini ya 350.000. Yang infak satu aja, nggak usah banyak-banyak. Infak insya Allah setiap dipakai dapat pahala. Besok di fastabiqul khairat. Insya Allah besok hari ini sudah ada yang lapor ke Kota DKM. Saya yang akan mengganti mic-nya dari yang sering dipakai imam. Insya Allah kalau seandainya diganti, imam baca ayat dapat pahala. Imam pakai kultum di sini dapat pahala. Penceramah mengkai untuk ceramah dapat pahala. Atau ada di antara kita coba angkat tangan yang mau ganti ini. 350.000. Ada enggak? Tuh. Enggak ketua DKM dulu, jangan dulu. Yang lain dulu dah. Ada enggak selain ketua DKM? Angkat tangan yang mau ganti ini. Ini nih. Ini ya. Insya Allah. Sekitar itu ya 350.000 itu ganti. Kalau ini insya Allah ya siap. Alhamdulillah itu lelang langsung dapat, alhamdulillah. Semoga Allah berikan pahala terbaik insya Allah untuk penyumbang dari mic yang baru saja kita kemudian. Karena ini kalau dipakai begini terganggu, walaupun jadi iklan juga kan. Iklan. Baik, kita lanjut tadi. Surat Al-Qari'ah, surat itu 5 surat yang menjelaskan detik-detik terjadinya hari kiamat itu sendiri. Kita lihat satu-satu. Nanti setelah Allah kemudian menjelaskan dari ayat ini, Allah nanti akhirnya ada pesannya. Kita lihat satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Jadi matahari hari ini masih bisa bersinar terang, terutama di siang hari itu karena atas perintah Allah. Setiap hari tidak pernah terlambat terbitnya. Tidak pernah terlambat. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumun kadarat. Demikian juga bintang-bintang apabila berjatuhan, akan nanti berjatuhan pada saatnya. Yakin tidak yakin itu pasti terjadi. Lebih baik kita yakin daripada tidak yakin. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, hancur nanti paku bumi hari ini menjadi kuat kokoh, itu karena atas izin dan perintah Allah. Saatnya nanti dia akan hancur. Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta bunting itu dibiarkan, diabaikan, tidak lagi dipedulikan. Di zaman jahiliyah yang namanya unta bunting itu kemudian sangat dimanja karena sebentar lagi akan menghasilkan uang yang sangat besar. Mungkin sekarang di Indonesia bukan unta tapi mungkin emas, bisa jadi kemudian Mercy, bisa jadi kemudian Pajero. Itu sangat dimanja karena dia adalah andalan dan itu merupakan sumber kebanggaan orang. Maka kalau punya Pajero Alphard, wah, bangga luar biasa. Tapi pada saatnya nanti akan diabaikan, tidak dipedulikan, udah dibiarkan begitu saja. Itu kalau kiamat sudah terjadi.
Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu berkumpul. Nah, itu di Aceh ketika akan terjadi tsunami itu kemudian berkumpul karena ada bahaya besar. Nah, binatang-binatang liar juga akan berkumpul nanti. Itu tanda kiamat segera akan terjadi atau terjadi. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, akan panas sehingga nanti akan meluap. Wa idzan nufus zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dikawinkan. Ada berapa versi pendapat para ulama? Yang pertama, apabila kemudian orang-orang beriman dikawinkan dengan para bidadari di akhirat. Ini yang dapat bidadari sini, insyaallah ini semua dari sini sampai sini dapat bidadari semua. Cuma jumlahnya beda-beda. Ada yang 8 orang, ada yang 10 orang. Ketua DKM kelihatannya 100. Kebanyakan ya. 20 aja lah. 20, tapi maksimal 72. Kecuali Rasulullah itu tidak apa, banyak bidadari akan didapatkan karena perjuangannya yang luar biasa. Jadi akan dinikahkan dengan para bidadari. Bidadari akan kemudian menjadi pasangan kita dan hanya akan melihat suaminya, pasangannya. Kalau saya melihat yang lain enggak, menundukkan betapa sucinya yang namanya bidadari pada saat itu. Pendapat kedua menyebutkan apabila kemudian ruh dipertemukan dengan jasadnya, karena di dunia kita berpisah dengan ruh, di akhirat kelak akan dihubungkan kembali, digabungkan kembali, dan tidak ada yang tertukar. Semua ruh pasti akan sesuai dengan fisiknya di dunia. Jasad dan ruhnya itu pasti akan bertemu dan tidak akan tertukar. Sekian ribu miliar atau sekian puluh miliar itu pasti akan bertemu dan tidak ada satupun yang tertukar. Inilah Allah yang Maha Kuasa untuk mempertemukan antara roh dengan fisik seorang, dan kemudian insyaallah sesuai dengan pasangannya masing-masing. Yang berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, mengapa Anda dibunuh di dunia? Jadi di akhirat itu yang akan ditanya mengapa dibunuh bukan orang tuanya tapi anaknya. Karena zaman jahiliyah ketika itu kemudian suka membunuh anak perempuan. Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika seorang perempuan akan melahirkan, dia melahirkan di tengah padang pasir. Di depannya itu sudah ada lubang, siapkan lubang oleh suaminya. Ketika yang keluar adalah anak perempuan, itu langsung dikubur hidup-hidup. Betapa hinanya perempuan pada saat itu, karena dianggapnya sampah masyarakat, tidak bisa berjuang, tidak bisa berperang, tidak bisa kemudian mencari tidak bisa berburu. Begitulah. Ada juga yang lain, kalaupun dia sangat sayang dengan anaknya, kalau perempuan dipakaikan dengan pakaian laki-laki sehingga gagah perkasa, tapi pada akhirnya nanti akan dibunuh juga. Itu akan ditanya di akhirat, mengapa Anda dibunuh? Pasti akan menjawab, karena saya tidak saya tidak mau dibiarkan hidup di atas permukaan bumi. Untuk itu kita menjadi pelajaran di sini adalah ketika nanti ada istri yang ber-KB, motivasinya bukan karena untuk membatasi anak, tetapi untuk mengatur kelahiran anak. Kalau motivasinya untuk membatasi anak, 2 cukup, bahaya. Akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Yang ditanya bukan anaknya, bukan orang tuanya, anaknya akan ditanya, mengapa Anda tidak bisa lahir sehingga ibu kamu pakai KB? Kalau saya tidak bisa jawab, wah bahaya. Akan membuat kita kemudian sengsara. Untuk itu boleh ber-KB, motivasinya mengatur kelahiran anak, bukan membatasi anak. Anak 2 cukup. Wah, kata siapa cukup? Nah, itu Pak Ketua DKI berapa anak? Alhamdulillah. Itu dia tidak dibatasi. Alhamdulillah. Jadi itulah kira-kira. Jadi kita ini sekali lagi, kalau masih ada dalam rahim, keluarin aja. Keluarin sampai nanti masih menopause, memang tidak punya anak lagi. Kan ada Allah yang akan mengatur. Tapi kalau mengatur kelahiran dimungkinkan. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal dibuka. Setiap kita akan dibuka. Inilah catatan amal dari Al-Furqan, satu-satu dibuka.
Mudah-mudahan kita isi catatan itu karena kita sendiri yang mencatatnya di atas permukaan bumi ini, isinya istighfar, isinya zikir, isinya sholat berjamaah, isinya baca Quran. Kalau bisa tidak ada kata-kata kredit, utang. Walaupun tentu kita tidak bisa hidup tanpa kredit ya. Apa? Bisa juga ya? Bisa hidup tanpa kredit. Enggak usah minjam mulu. Minjam lagi. Kalau bisa disiapkan sebelumnya baru beli barangnya. Seperti yang saya sering sebutkan dalam konsep Islam itu, kumpulkan uangnya baru beli barangnya. Jangan sekali-kali ambil barangnya baru cari uangnya. Itu buat kita pusing. Karena yang namanya utang itu menurut para ulama adalah kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Dan biasanya seperti yang pernah saya sebutkan di sini, orang itu akan berdebar jantungnya, tak karena dua faktor. Pertama, jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Hati akan bergetar, tak. Itu kalau ada jatuh cinta dan sekaligus apa tadi? Jatuh tempo. Makanya jangan biasakan ini. Catatan amal kita berharap baik semua, baik. Kalaupun ada keburukannya, sudah ada istighfar, sehingga walaupun masih ada catatannya, tetapi balasannya sudah tidak ada lagi. Wa idza suhufu nusyirat, wa idza samau kushitat, dan apabila langit dilenyapkan, langit akan lenyap. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Ada berbeda pendapat di kalangan para ulama, apakah sekarang neraka jahanam itu, neraka jahim itu sudah dinyalakan? Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Yang menyatakan sudah karena ketika Nabi Isra Mi'raj itu sudah diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka. Yang mengatakan belum berarti ayat ini, wa idzal jahimu su'irat. Terakhir, wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga itu didekatkan. Surga akan mendekat kepada kita yang akan memasukinya insyaallah. Cuma nanti ada orang-orang munafik ketika akan masuk surga, sudah dekat juga surga itu, tiba-tiba surga tertutup. Kata surganya, aku tidak mau menerima orang-orang yang beribadah bukan karena Allah. Aku tidak mau menerima orang-orang yang berpura-pura beriman. Jadi wahai munafik, kembali, Anda tidak berhak masuk ke sini, karena ini hanya diperuntukkan untuk orang yang beribadah karena Allah dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Allah menjelaskan terkait dengan detik-detik terjadinya kiamat, inilah pesan Allah. Pesannya apa? Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan tahu apa yang telah dikerjakan di dunia. Setiap jiwa tahu apa yang telah diamalkan di atas permukaan ini. Disinilah pentingnya kita beramal. Karena bahasanya setiap jiwa, maka amal itu akan kembali ke diri kita sendiri. Perbuatan baik akan kembali ke diri kita sendiri. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Si fulan juga nggak beribadah, biarin aja kalau nggak mau beribadah. Tapi kita harus beribadah, karena di akhirat itu nafsi. Setiap orang akan tahu, oh ternyata saya sering beribadah, ternyata saya sering istighfar, ternyata saya sering baca Quran. Kita akan tahu sendiri setiap amal yang kita telah lakukan di atas permukaan bumi ini. Jadi tugas Allah kemudian menciptakan kiamat itu sehingga terjadi. Tugas kita adalah beramal, mempersiapkan diri menghadapi situasi akhirat itu sendiri. Jadi jangan lupa beramal. Pagi hari beramal, siang hari beramal, sore hari beramal. Tiada hari kecuali beramal. Itu pesan pertama. Alibat nafsu ma ahdarat. Mari kita pindah ke surat berikutnya. Surat Al-Infitar. Allah berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Apabila langit itu terbelah. Tadi jatuh, sekarang terbelah. Nanti ada kata-kata digulung. Itu juga sama. Wa idzal kawakibun tatharat. Sama di sini. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan itu meluap. Tadi kan dipanaskan sehingga dia meluap. Jadi kalau ada yang masih hidup akan mati semuanya dengan lautan yang panas yang meluap tadi akan dihabisi oleh lautan itu.
Yang ketiga, yang keempat, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, keluar mayat-mayat semua. Keluar dia. Dan keluarnya itu tidak ada yang berpakaian, semuanya telanjang bulat, gak ada sehelai pun pakaian yang menempel di badannya. Sehingga Siti Aisyah berkata, malu kita wahai Rasulullah, kalau sampai kemudian tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai celana, tidak ada yang pakai rok, tidak pakai baju, malu. Kata Rasulullah, siapa lagi yang mau memperhatikan aurat orang lain? Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua orang tergoncang dengan jiwanya. Semua orang akan kemudian fokus menghadapi hisab. Tidak ada yang peduli dengan aurat orang lain. Karena ya tadi hatinya kemudian ketar-ketir semua. Apa yang kemudian dia akan dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya apa? Pendek surat ini, pesannya apa? Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Setiap orang tahu apa yang telah diamalkan dan apa yang telah dilalaikan. Lagi-lagi berkaitan dengan jiwa. Jadi orang saat itu, oh ternyata saya beramal ini, ternyata saya lalai di sini. Untuk itu lagi-lagi masalah kelalaian itu adalah tanggung jawab pribadi. Biarkan orang lain kemudian lalai, kita jangan. Karena kalau itu terjadi akan membuat kita sengsara di akhirat, karena amal kita berkurang, yang ada adalah kelalaian. Kelalaian itu tentu tidak memberi manfaat dunia dan akhirat. Dari pagi sampai siang main gaplek aja terus. Kecuali nanti yang tidak dihitung lalai kalau bersama dengan istri, ngobrol terus dari pagi sampai malam. Dapat dosa enggak? Enggak. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang seperti itu tidak dianggap sebagai perbuatan lalai. Kecuali kalau membicarakan aib orang lain ya. Tapi kalau sayanya kemudian berkomunikasi, saling menghibur, itu tidak termasuk bagian dari lalai. Cuma masalahnya sekarang ini kalau ngomong dengan istri cepat bosan. Baru satu menit, udah. Padahal itu dijamin dalam hadis tidak termasuk perbuatan sia-sia. Lamanya biasanya pacarannya. Pacarannya setahun bertahun-tahun, setelah menikah kok cepat bosan ya. Begitulah kita pengaruh setan. Siapa tuh namanya? Si Deddy Kobucer ya. Katanya mau cerai. Itu kan. Tapi ini direkamnya. Ntar muncul lagi nih. Jadi begitu teman-teman. Jadi hindari kelalaian. Ya, jangan sampai main handphone aja terus, Facebook, kemudian TikTok. Kecuali untuk alasan dakwah. Tapi kalau hanya menjadi penonton pasif, itu menjadi penonton aktif, itu kemudian menjadi orang yang bisa dikategorikan perbuatan itu lalai. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa tahu apa yang telah diamalkan, dikerjakan, dan apa yang telah dilalaikan. Jadi kita sendiri yang akan menanggung. Kok itu si fulan lalai banget, terserah dialah. Yang penting kita berdakwah sekaligus bagaimana mempersiapkan diri. Yang ketiga, kita pindah sekarang. Surat Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat, dan apabila langit itu terbelah, wa adzinat li rabbiha huqqat, dan dia patuh kepada Tuhannya, dan semestinya seperti itu dia harus patuh kepada Allah. Jadi langit sekarang masih bisa bertahan kokoh, padahal luasnya luar biasa, beratnya minta ampun, dan tanpa tiang masih bisa bertahan karena atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu saat nanti langit akan terbelah dan jatuh berserakan. Wa adzinat wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini diluaskan, dari kata mat itu kan panjang, dipanjangkan, diluaskan, jadi melebihi batas biasanya. Akhirnya isi akan keluar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, semua isi bumi akan keluar dan buminya menjadi kosong. Wa adzinat li rabbi huqqat, karena itu adalah perintah Allah dan sejatinya dia harus taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pesannya apa? Pesannya adalah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, setiap kalian pasti menuju Allah dan pasti bertemu Allah. Itu jangan lupa bahwa kita ini pasti menuju Allah dan pasti bertemu dengan Allah. Famulaqi, mau kemana coba?
dan kita akan berada di hadapan Allah. Hizbullah undu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ketika kita tidak siap, tidak punya bekal, maka kita akan menundukkan pandangan dan kita pasti akan takut di hadapan Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Sebuah wajah takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbekalannya yang tidak memadai. Jangankan kita, Umar bin Khattab, beliau satu ketika belusukan. Jadi Umar itu tukang belusukan juga. Belusukannya dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Nah, jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Jadi belusukan ini bukan hari ini saja. Sejak Umar ada belusukan. Cuma bedanya Umar itu nggak tahu, nggak ada wartawan di malam hari. Dia diam-diam seorang diri tanpa pengawal. Dia menyelinap di tengah-tengah rumah sahabatnya, di samping rumah, mendengarkan perbincangan apa yang sedang diperbincangkan, apa masalahnya, apa kebutuhannya. Satu ketika mendengarkan orang lagi memasak ini batu, bunyi-bunyi terus supaya anaknya bisa tidur. Dia kemudian, wah, ada apa ini? Mendengarkan batu digoreng kok nggak matang-matang ini. Akhirnya dia kembali ke rumah dan memikul beras 1 karung, dibawa ke ini. Dia sendiri yang memikul. Satu ketika juga dia mendengarkan perbincangan seorang perempuan dengan ibunya. Wahai anakku, putriku, silakan tambahkan susu ini dengan air supaya untung kita lebih besar. Kata anaknya, jangan. Kita kemudian dimarahin Umar. Umar enggak ini, kan enggak ini. Kan kata ibunya, Umar tidak ada di sekitar kita, ngapain? Enggak usah dengerin dia. Udah, enggak usah peduli dia. Apa kata anaknya? Wahai ibuku, bisa jadi Umar tidak ada di sekitar kita. Tuhannya Umar pasti ada dan melihat perbuatan kita. Akhirnya ibunya kemudian takut dan esok harinya Umar pun menawarkan putranya untuk menikahi seorang putri penjual susu tadi. Luar biasa. Nah, ini yang saya masukkan. Satu ketika dia tiba-tiba menyelinap dan kemudian mendengarkan sahabat yang sedang qiyamul lail dan membaca wailul lil mutaffifin alladzi idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazam yukhsirun. Ayatnya ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Apakah mereka tidak yakin akan ada hari kiamat, hari yang sangat besar? Pada hari itu setiap orang akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Umar tiba-tiba pingsan dan sakit beberapa hari. Itulah Umar, sangat takut membayangkan akan berdiri hadapan Allah dan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya sebagai khalifah. Ya, makanya satu ketika Umar mengatakan, saya khawatir sekiranya ada keledai yang terperosok di Irak dan Allah akan memintai pertanggungjawaban ke saya. Jalannya rusak, terperosok keledai, saya khawatir, saya takut dimintai pertanggungjawaban. Itu keledai, hewan. Tapi sekarang pemimpin kita terkadang manusia juga jatuh nggak peduli. Padahal ada pertanggungjawaban di hadapan. Kenapa jalan itu rusak? Dikorupsi? Oh iya, bisa jadi. Ini kalian ini banyak korupsinya sehingga jalan-jalan rusak di mana-mana membuat masyarakat kemudian mati karena jatuh. Akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Jadi sekarang kalau mau jadi camat, wah berat juga. Mau jadi bupati, diperbutkan karena tidak tahu terkait dengan pertanggungjawaban di akhirat seperti apa. Nah, jadi sekali lagi, setiap manusia akan menuju Allah dan bertemu dengan Allah. Nah, ayat berikutnya pesan Allah. Ketika bertemu dengan Allah itu ada 2 kemungkinan, menerima catatan amal dengan tangan kanan atau menerima dengan catatan amal dari belakang punggung di sini. Disebutkan bahwa adapun orang fa amman utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Mudah-mudahan kita ini minimal ya, kalau tidak bisa mendapatkan surga tanpa hisab, minimal kita menerima catatan amal dengan tangan kanan dan dihisab dengan hisab yang mudah. Nama kamu siapa? Hizbullah Undu. Dari mana? Dari Tambun Selatan. Pernah ceramah di Al-Furqan? Pernah. Jamaahnya banyak. Wah, udah kalau begitu masuk surga. Kan enak banget begitu ya. Nah, disiapin bubur gak? Nggak tahu hari ini apa. Nah, disiapin. Nah, ada. Alhamdulillah. Kamu suka pernah ini gak? Pernah menyasi bubur gak? Pernah. Udah. Dipermudah hisabnya di akhirat, enggak banyak pertanyaan. Tapi sebaliknya, orang yang memberi catatan amal dari belakang sini,
Kenapa disebut belakang dalam surat Al-Haqqah dengan tangan kiri? Karena di akhirat nanti setiap orang itu menjulurkan tangan kanan ke depan, menyodorkan supaya berharap menerima catatan amal dengan tangan kanan. Adapun tangan kiri itu diumpetin di belakang sini, belakang. Ternyata Allah menyerahkan catatan amal itu dari belakang. Jadi tangan kiri dari belakang karena dia menyembunyikan tangan kirinya. Setelah itu dia berteriak bahwa apa tadi teriakannya? Fasaufa yad'u subura. Celaka aku karena menerima catatan amal dengan tangan kiri itu tanda adalah ahli neraka, wa yasla sa'ira, dan pasti akan masuk neraka yang terus menyala-nyala. Itulah kira-kira. Jadi pesannya apa? Pasti kita menuju Allah, pasti bertemu dengan Allah, dan cuma dua kemungkinan, menerima catatan amal dengan tangan kanan atau menerima catatan amal dengan tangan kiri. Lagi-lagi berkaitan dengan amal dan amal, ya. Insya Allah di sini sudah siap semua amalnya, ya. Tinggal dijaga amalnya menjadi amal yang sempurna. Kalau bisa di samping ibadah ritual sekaligus perbanyak ibadah sosial. Ibadah ritual adalah menjadi menjadi pokok amalan itu sendiri sehingga amal yang lain bisa diterima. Amal ritual tidak ada, amal yang lain tidak diterima. Tapi kalau misalnya amal itu diterima, ibadah sosial kita kurang, itu nggak ada nanti tambahan pahala ketika berada di kuburan. Karena ibadah ritual begitu kita meninggal, stop, nggak ada lagi tambahan pahalanya. Sholat begitu meninggal, udah nggak bisa nambah-nambah lagi. Puasa begitu juga, demikian juga zakat, selesai. Tapi kalau ibadah sosial, selama fasilitas yang kita bangun itu masih dimanfaatkan, mengalir terus pahalanya, ilmu yang diajarkan, masjid yang dibangun, Quran yang diajarkan, kemudian pesantren kita bangun, akan terus mengalir pahalanya insya Allah. Untuk itu ibadah ritual iya wajib, tetapi ibadah sosial jangan diabaikan, karena itu akan menambah pundi-pundi amal kita ketika masih berada di kuburan insya Allah. Baik, berikutnya selesai sudah. Surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan sangat dahsyat, digoncangkan saja sudah cukup. Tapi diikuti dengan zilzalaha, itu menunjukkan goncangan yang luar biasa dan tanpa henti. Kalau di dunia kan cuma gempa dunia. Sekarang ini gempa hanya sekian detik, nggak pernah kumus sampai 5 menit, enggak. Paling 1 detik, 2 detik, 30 detik begitu, udah selesai. Itu berapa kerusakan yang terjadi. Sekarang ini enggak. Kalau kiamat terjadi, goncangannya luar biasa dan tiada henti sampai kemudian seluruh isi bumi akan keluar. Wa akhrajatil ardu asqala. Beban-beban bumi akan keluar. Wa qala al-insanu malaha. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya, manusia akan berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Alhamdulillahnya, puji syukur kepada Allah yang menyaksikan terjadinya kiamat itu hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang beriman itu sudah meninggal semuanya sebelumnya. Dengan munculnya angin sepoi-sepoi, semua yang kemudian tersentuh angin itu akan meninggal. Dan orang kafir semakin bangga, kita benar, itu orang-orang yang mengaku benar, mati semua. Padahal itu cara Allah untuk membiarkan mereka hidup dan menyaksikan secara live terjadinya kiamat. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Dan seterusnya ada kata-kata walakinna 'adzaballahi syadid, siksaan Allah sangat pedih. Padahal itu baru terjadi kiamat, menunjukkan bahwa yang menyaksikan secara langsung terjadi kiamat hanyalah orang-orang kafir. Kita ini sudah meninggal sebelumnya. Yauma idzin tuhaditsu akhbarha. Bumi akan bercerita tentang berita-beritanya. Di antara penafsiran para ulama bahwa yang dimaksudkan akhbar adalah bumi akan menceritakan terkait dengan perbuatan manusia. Di akhirat nanti bumi akan menjadi saksi. Si fulan jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini, dan itu pasti benar karena kita tidak pernah meninggalkan dunia ini. Kita kan muter-muter di sini aja. Mau ke Eropa, bumi juga. Mau kemana saja, itu bumi akan menceritakan tentang perbuatan manusia. Sehingga para ulama menjelaskan saksi di akhirat itu yang akan menjadi saksi untuk kita pribadi ada 6.
Jangan lupa ini, maka perbaiki amal perbuatannya, karena kesaksian ini pasti benar. Satu adalah bumi. Yang kedua yang akan menjadi saksi di akhirat itu adalah anggota badan. Selain mulut, tangan, kepala, rambut, kemudian kaki, termasuk kulit akan menjadi saksi. Tadinya mulut juga ikut menjadi saksi, hau begitu ya, ngomong juga dia. Tapi karena banyak bohongnya, makanya kemudian dikunci, dijahit oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kemudian mulut itu akan dikunci, mulut itu kemudian akan dijahit, sehingga yang berbicara adalah anggota badan yang lain. Yang ketiga akan menjadi saksi adalah para malaikat petugas bumi. Belum pencatatan, petugas bumi. Makanya kalau kita sholat subuh di sini, petugas bukan dua shift ya. Shift pertama dari subuh sampai asar, shift kedua dari asar sampai subuh. Cuma 2 shift dia. 2 shift. Nah, tadi subuh itu sudah naik malaikat ke langit melapor, dan ketika akan melapor, padahal Allah tahu, wahai malaikat, ketika engkau meninggalkan perumahan apa? Alamanda. Hambaku lagi ngapain? Ya, hambamu lagi sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan. Bagus. Tapi kalau seandainya lagi ngorok, itu dilaporkan. Hamba-hambamu sebagian besar masih ngorok di rumahnya karena subuhnya agak cepat sekarang. Akan berkata begitu, malaikat itu kan jujur. Jadi di akhirat pun akan menjadi saksi untuk perbuatan kita. Demikian juga asar. Makanya dua salat jangan diabaikan ya. Salat asar, salat subuh. Karena 2 tempat ini, 2 ibadah ini, itu akan menjadi tempat pergantian malaikat bertugas di bumi ini, dan akan ditanya lagi ngapain di bawah. Salat asar berat, salat subuh berat, tetapi pahalanya lebih besar insyaallah. Baik. Yang keempat yang akan menjadi saksi adalah malaikat pencatat amal. Kanan kiri ada pencatatnya. Yang kelima adalah Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi umatnya. Disebutkan dalam surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap nabi akan menjadi saksi bagi umatnya, dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi bagi umatmu, sehingga Rasulullah meneteskan air mata ketika ayat itu dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Bos melihat begini, kata Rasulullah, kif cukup. Kemudian melihat Ibnu Mas'ud melihat mata Rasulullah, menangis dia. Mengapa menangis? Sedih beliau karena membayangkan apabila menjadi saksi bagi umatnya dan ada umat yang kurang amal, akan memberatkan persaksiannya dan menjadi sebab masuk neraka. Rasulullah sangat cinta, dia berharap tidak ada yang masuk neraka di antara kita. Tapi kan apa boleh buat? Kalau amalnya kurang bagaimana coba? Akhirnya Rasul bersedih. Yang terakhir yang akan menjadi saksi adalah manusia yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi untuk kita. Maka sekali lagi, waspadalah ketika beramal. Di dunia bisa jadi kemudian bisa disembunyikan. Di akhirat kemana kita bisa bersembunyi dari bumi? Nggak bisa. Maka dia akan menjadi saksi untuk kita. Mana kita bisa bersembunyi dari anggota badan? Setiap hari kita bersamanya. Untuk itu kita harus melakukan amal dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah pesannya apa? Kita lewat saja. Pesannya adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Karena itu pasti terjadi, kiamat akan terjadi, hisab pasti terjadi. Maka jangan menyepelekan amal dan jangan meremehkan dosa. Pesannya apa? Jangan menyepelekan amal dan jangan meremehkan dosa. Sekecil apapun amal lakukan, termasuk senyum. La tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan menyepelekan amal sekalipun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Kan bisa senyum semua ya? Gitu bisa dapat pahala. Itu ringan. Termasuk memberi air tadi. Ini jangan dikira ini kurang pahala, pahalanya banyak. Jadi walaupun engkau memberikan minum seteguk air kepada orang lain, itu adalah pahala di sisi Allah. Atau engkau memberikan satu biji kurma, itu pahala. Sekecil apapun lakukan, karena Allah pasti memperlihatkan. Sebaliknya, jangan pernah meremehkan dosa, karena sekecil apapun dosa itu, Allah pun akan memperlihatkan. Itu pesan Allah dalam surat Al-Zalzalah. Terakhir, karena sudah mau ini syuruk ya. Terakhir adalah surat Al-Qari'ah.
Al-qari'atu mal qari'ah, kiamat. Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah Anda apa itu kiamat? Jadi kalau ada pertanyaan dalam Al-Qur'an itu menunjukkan sangat penting untuk menjadi perhatian. Allah mau bertanya walaupun itu bukan pertanyaan tapi disebut dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban untuk mempertegas bahwa itu pasti terjadi dan Anda harus mempersiapkan diri. Maka diulangi, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka mal hutama wa ma adraka mat tariq. Dalam Al-Qur'an banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya kita perhatian terhadap apa yang akan dijelaskan oleh Allah. Apa itu kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada saat terjadi kiamat itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan atau bertebaran. Jadi dia akan kemudian enggak ada lagi ininya, enggak ada lagi kekuatannya, ya enggak ada nilainya lagi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan dan gunung-gunung seperti bulu berterbangan. Gitu enggak ada kekuatannya lagi. Pesannya apa? Ini dia. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya berat dapat surga. Barang siapa yang timbangan amalnya ringan pasti dapat neraka. Untuk itu lagi-lagi berkaitan dengan amal. Di dunia ini amal. Boleh apa saja silakan, boleh apa saja. Insyaallah bernilai amal juga kalau diniatkan untuk Allah. Tapi yang paling penting lagi tadi, jangan lupa yang wajib-wajib tadi, sholat 5 waktu, berzikir, baca Quran, itulah menjadi pondasinya. Jangan sampai dilarikan oleh harta dan anak dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ada tempat beramal, sedangkan akhirat tempat pembalasan. Dunia hanyalah tempat meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Jangan terbuai dengan dunia, karena lagi-lagi dia hanyalah fasilitas amal. Jangan bangga dengan harta, tetapi banggalah dengan amal. Insyaallah dengan penjelasan semoga kita semua semakin mempersiapkan bekal menghadapi kematian, menghadapi akhirat itu. Karena suka tidak suka pasti mati, suka tidak suka, yakin tidak yakin pasti ada surga dan neraka, ada kiamat. Lebih baik kita yakin-yakin saja dan beramal, insyaallah lebih menyenangkan, lebih selamat. Dan ibadah itu selain kita dapatkan surga di akhirat, di dunia pun insyaallah sudah dapat bahagianya. Itu mungkin mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas semuanya pada pagi ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dijelaskan bahwa kita akan menerima amal baik dan amal buruk. Di situ bahwasanya manusia itu untuk diajak berlomba-lomba untuk berbuat amal baik. Yang saya inginkan, kalau kami dibimbing, diberitahu amal-amal apa saja yang bisa membuat manusia itu memiliki tingkatan amal baik yang paling maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih dijawab ya? Pertama, seseorang tidak mungkin bisa beramal kecuali ada iman. Iman, karena ini butuh. Itulah sebabnya di zaman Rasulullah, periode Makkah itu cuma iman, akidah selama 13 tahun. Ayat-ayat Makkiyah itu selalu berbicara tentang keimanan. Selama berapa? 13 tahun. Adapun ayat-ayat amal itu lebih banyak turun di Madinah selama 10 tahun. Perintah perang di Madinah, perintah haji di Madinah, perintah puasa di Madinah, perintah qisas di Madinah, perintah cerai talak di Madinah, semuanya di Madinah. Kenapa? Karena kalau iman sudah kuat, yang namanya amal itu lebih ringan.
Tapi disuruh beramal kalau imannya nggak ada, susah. Karena kalau amal itu terkait dengan pahala abstrak, nggak kelihatan. Tapi kalau dunia kan kelihatan. Anda bekerja, dapat uang. Anda kemudian ini bertani, dapat padi. Jelas hasilnya. Tapi kalau berkaitan dengan amal, abstrak, nggak terlihat secara langsung. Yang bisa merasakan bahagia tidak bahagia hanyalah orang-orang yang beramal. Oh, saya bahagia, akhirnya terus beramal. Kenapa? Karena sudah ada iman. Maka perkuat iman sebelum beramal. Insya Allah itu akan menjadi motivasi untuk terus beramal. Saya sekarang beramal karena yakin ada akhirat, ada pahala di sana yang akan membuat kita kemudian bisa bahagia kalau banyak pahala. Maka iman kita harus diperkuat, terutama iman kepada Allah, iman terhadap hari akhirat. Kalau dua ini semakin kuat, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada para nabi dan seterusnya, itu insya Allah akan semakin meningkat karena yakin ada Allah sebagai sembahan kita dan yakin ada terminal akhir, itulah hari kiamat. Maka perkuat kedua ini, iman kepada Allah, iman terhadap akhirat, insya Allah kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berikutnya saya sampaikan bahwa ibadah itu ada 3 jenisnya. Satu, ibadah pokok. Pokok ini jangan diabaikan ya. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji yang mampu, itu ibadah pokok. Yang kedua disebut dengan ibadah penunjang. Penunjang itu tambahan. Makanya setiap kali ibadah-ibadah utama ada penunjangnya. Yang namanya haji ada umroh, yang namanya zakat ada sedekah, yang namanya puasa ada puasa sunnah. Itu penunjangnya. Supaya amalnya semakin banyak, semakin berat, semakin meningkat. Yang ketiga namanya amal bonus. Amal bonus. Tidak semua orang bisa ceramah. Bonus berarti buat saya. Tidak semua orang, tapi teman-teman punya semua bonus, punya keahlian tersendiri. Yang jadi dokter, kemudian bonusnya apa? Khitan. Itu bonus itu. Kalau kemudian yang banyak hartanya, berinfak lebih banyak. Tadi beli apa? Beli ini mikrofon. Itu bagian dari bonus namanya. Tidak semua orang bisa, maka bonus. Jadi ada amal pokok, jangan diabaikan. Harus ada amal penunjang, tambah terus karena kita butuh amal yang sangat banyak. Kalau hanya yang wajib tadi kan terbatas, 5 kali sehari semalam sholat, puasanya sekali setahun, ya itu haji cuma sekali seumur hidup. Tapi ada sunnah-sunnahnya, perbanyak sunnah sebagai penunjang. Dan terakhir tadi bonus bagi orang yang memiliki spesifikasi tertentu, manfaatkan untuk kemudian lebih unggul, pahalanya lebih besar karena hanya kita yang bisa memiliki. Kalau bisa sih kita juga punya amal andalan ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, walaupun mungkin ringan-ringan, sering memberi makan kucing. Itu bisa jadi amal bonus yang luar biasa beratnya karena amal andalan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kira-kira 2 penjelasan ini untuk menjadi orang yang berfastabil khair. Pertama, tingkatkan iman. Yang kedua, jangan lupa lakukan amal wajib. Setelah itu penunjang, setelah itu cari amal-amal bonus, pahalanya insya Allah akan besar dan menjadi kebanggaan di akhirat. Wallahu a'lam. Cukup jelas, Pak? Silakan. Kalau yang laki dapat tidak diberikan. Ya. Yang wanitanya Bidadara. Sudah. Nah, pertama tentu kita ini bidadara dan bidadari ya. Jadi poin pertama yang paling penting kita lakukan adalah itu hanya hiburannya. Tapi yang paling penting adalah masuk surga dulu. Masuk surga dulu. Sebab ini kalau nggak masuk surga nggak dapat apa-apa. Dan ketika masuk surga, Allah pasti menyenangkan kita semua. Allah tidak mau ingin kita ini ada yang susah gelisah di akhirat. Di akhirat, begitu ya. Kata kuncinya bahwa Allah ingin menyenangkan kita. Makanya ada keluarga kita masuk neraka, itu nggak peduli kita lagi. Sebab kalau kita sebutan ya Allah kasihan banget, itu berarti kita tidak bahagia, masih ada kegelisahan. Maka Allah hilangkan itu semua dan kita tidak lagi ada ketertarikan dan tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kita di dunia ini. Apabila di antara kita, arti antaranya ada yang kemudian Allah takdirkan masuk neraka, maka diputus oleh Allah supaya kita bahagia. Bagaimana kalau laki-laki kok bahagia sendiri, punya istri 8, punya istri 9, kasihan banget enak banget dia.
Apa gimana dengan istri? Ya karena tabiat wanita itu memang nggak suka yang banyak-banyak pasangan dia. Kalau ada istri di dunia ini yang ingin punya suami dua, itu orang sinting itu, orang ini. Nggak ada ketertarikan untuk punya dua suami, nggak ada. Kecuali orang-orang yang memang sudah otaknya miring. Nah itu baru. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, mau nggak punya istri lagi? Pasti jawabannya mau, cuma takut aja. Nggak ada di antara kita mengatakan, enggak mau. Coba kalau istrinya dorong, suami saya kasih uang nih 500 juta, mau nggak kira-kira? Mau, karena tabiat laki-laki itu di sini ada banyak ruangannya. Kalau istri pertama ada ruangan sendiri, istri kedua ada ruangan, di empat dia. Di akhirat banyak ruangannya, makanya dia nggak masalah. Adapun wanita bukan di situ kenikmatannya. Kenikmatan istri itu adalah banyak emasnya, perhiasan dia. Allah kasih perhiasan. Oh, senang dia. Adapun suaminya dapat bidadari cuma satu. Karena nggak butuh banyak-banyak dia, satu doang. Nah, dia akan pasti di situ, akan setia di situ dan merasa bahagia. Dan di akhirat nggak ada cemburu ya. Oh, bagaimana kalau suaminya dapat 8 bidadari cemburu? Nggak ada, Allah cabut. Pokoknya tadi kata kuncinya, masuk surga bahagia semuanya. Nggak ada orang yang boleh gelisah, termasuk istri yang kemudian cuma dapat 1 bidadara. Nah itu cuma memang itu dia satu doang. Adapun suaminya dapat sekian, itu nggak ada. Karena dia menjadi kepalanya. Istri tadi, kalau bidadari tadi dapat 9-10, istri yang menjadi pengatur jadwal. Nah, ini ya jadwalkan malam ini ya, ya diatur sama dia. Jadwal pengaturnya lebih banyak dia. Nah, itulah jadi memang di akhirat kata kunci masuk surga dulu. Begitu masuk surga yang ada bahagia termasuk bahagia hati tadi itu pasti dipuaskan oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi bila keluarga dia masuk neraka, Allah cabut rasa sayang sehingga ada adalah bahagia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Yang terkait sudah jelaskan tentang 6 yang jadi sanksi kita di akhirat. Pertama bumi, terus pada gangguan kita dan seterusnya. Langsung jadi sanksi buat kita. Padahal dia kan jauh maksudnya dari kira Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dalilnya bahwa Rasul akan menjelaskan tadi sudah disebutkan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu yang saya tahu. Yang kedua, ada nanti orang yang bolak-balik di haud dalam penjelasan inna a'tainakal kautsar, bolak-balik haud itu agar bisa mendekat kepada Rasulullah. Dan kemudian tidak bisa nyampai, bolak-balik aja, begitu dekat, bolak lagi, ke orang kebingungan begitu. Kata Rasul kepada Allah, innahu min ummati. Itu adalah umatku, ya Rasulullah. Bersaksi juga, itu umatku. Saya yakin dia umatku. Karena ada tanda-tandanya semua ya. Kemudian kata Rasul, iya, walakin la ta'rif ma ahdatha ba'dak. Kamu, ya betul itu umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh dia setelah meninggal. Itu dia yang kedua. Jadi kita ini betul akan dikenali Rasulullah, ini umatku. Cuma Rasul sendiri kata Allah, engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat setelah engkau meninggal. Artinya Rasul ingin kita semua masuk surga, tapi amal kita kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kemudian Rasul bisa mengenali kita? Di antara cara mengenalinya adalah dengan wudu. Wudu. Walaupun kemudian sekali sholat mungkin ada tanda bekas-bekas wudunya sekali saja. Walaupun itu redup juga. Ini umatnya, itu cara. Dan dia akan menjadi saksi. Sebenarnya dia kemudian ingin menyelamatkan, tetapi saya ketahui kata Allah, betul itu umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat setelah engkau meninggal dunia. Yang keempat, bagaimana cara Rasul mengenali kita? Adalah tentu dengan informasi dari Allah. Kalau orang itu bersolawat, itu pasti umatnya. Bersolawat kan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa cara untuk mengenali ini adalah orang-orang yang kemudian selalu bersolawat kepada Nabi. Ada ikatan kita dengan Nabi, maka dia akan menjadi saksi. Rasul betul tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi tetap ada tanda-tanda ini adalah umatnya, sehingga dia akan bersaksi tentang kebaikan umatnya ini. Umatku, tetapi nanti umat itulah akan kemudian ditolak
karena dia tidak melaksanakan sebagian dari ajaran-ajaran Nabi SAW. Jadi sifatnya Nabi menjadi saksi bukan karena melihat secara langsung, tetapi lewat tanda-tanda nanti yang akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Inginnya Rasulullah kita selamat semua, tapi sayang kita amalnya kurang, maka tetap saja persaksian itu betul ada persaksian, tapi tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak ya. Oh, Pak, saya bilang Pak. Ya. Masa iman tadi, bagaimana cara menjaganya dan untuk menghubungkan biar tetap di dalam bulan. Poin pertama, para ulama sepakat berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya kemudian bertambah imannya. Dari ayat ini kemudian para ulama mengatakan al-imanu yazidu yanqus. Ini bukan hadis ya. Iman itu bertambah dan berkurang itu berdasarkan ayat tadi. Ternyata kalau kita dibacakan ayat Allah, orang beriman itu akan bertambah imannya. Orang tidak beriman justru akan menjadi sumber kedongkolan. Itu jadi sebaliknya disebutkan dalam surat At-Taubah, apabila dibacakan kepada ayat Allah kepada mereka, mereka justru semakin merasa dongkol, marah dibacakan ayat. Nah, teman-teman, dibacakan ayat kira-kira dongkol, marah atau bertambah imannya? Bertambah. Bagus, berarti sering mendengarkan kesan nasihat. Insya Allah itu bagi cara untuk ini. Karena kalau kita jauh dari nasihat, itu pasti kita ini akan digoda oleh setan. Jadi setan ini nggak pernah diam ya. Setan itu kemana-mana, itu kemudian akan digoda. Itu cara pertama, dengarkan nasihat-nasihat untuk menambah iman kita, karena iman itu bertambah dan berkurang, dan cara menambahnya diantaranya dengarkan nasihat. Yang kedua, bahwa sadari di sekitar kita ada setan yang selalu menggoda kita, dan Allah sudah beritahu kita cara menggoda setan seperti apa dalam berbagai ayat, dan seperti Rasul juga menyebutkan dalam berbagai hadis cara setan menggoda kita. Maka jangan kemudian mengikuti bisikan-bisikan setan, mengalihkan perhatian, itu godaan setan. Sudah mau bersedekah, tiba-tiba enggak jadi. Itu setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu menjanjikan dan mengancam kita dengan kefakiran bagi orang yang bersedekah. Sedangkan Allah bersedekah. Kata setan, dengan bersedekah harta akan berkurang. Kata Nabi, justru dengan bersedekah akan bertambah harta. Kira-kira yang mau dipercaya siapa? Kalau iman tidak ada, percaya dengan setan. Karena jelaskan berkurang harta kalau seandainya kita bersedekah. Tapi kalau percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi, yakini bahwa dengan bersedekah akan bertambah harta. Berikutnya adalah untuk menjaga iman itu tentu harus bersahabat dengan orang-orang baik. Kata Rasulullah SAW bahwa al-mar'u ala dini khalili, bahwa seseorang itu agamanya tergantung dengan temannya. Maka teman ini sangat menentukan. Berteman seperti itu dia diperlukan, karena kita tidak mungkin bisa bertahan iman kalau tidak ada, di sekitar kita tidak ada orang beriman. Pasti akan ikut-ikutan juga. Maka sering-sering bersahabat dengan orang-orang beriman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahwa di akhirat persahabatan akan menjadi permusuhan, kecuali persahabatan di atas landasan takwa, insya Allah akan menjadi kecintaan dan bukan menjadi permusuhan. Tentu yang lain adalah perbanyak zikir. Zikir itu akan menambah iman. Di mana-mana kita zikir ada paling mudah. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, seterusnya. Itu adalah cara-cara untuk meningkatkan iman kepada Allah. Mungkin karena ini ada pertanyaan dalam satu bahasan nanti, bagaimana meningkatkan iman akan menjadi fokus bahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin untuk yang lain kita tahan dulu ya, nanti mungkin bisa di pertemuan berikutnya karena sudah lewat. Jadi mungkin hadirin sekalian, demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pedoman buat kita untuk mari sama-sama kita terus-menerus mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi kita. Karena siapa tidak siap, kita pasti akan menuju ke sana. Pada sebelum dulu, terima kasih atas semuanya pada pagi hari ini, dan sebelum meninggalkan masjid nanti di
Ikhwan Basir sudah menyediakan sarapan, jadi silakan untuk mengambil. Dan juga mengingatkan bahwa nanti insya Allah mulai jam 7 pagi pengurus masjid akan datang di rumah bapak sekalian untuk menarik tabungan jamaah atau tabungan cadangan bulanan. Mari kita siapkan untuk terbaik kita. Dan mari sama-sama kita tutup kajian atau kita dan bertahan dan doa para majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.